Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang kinematika gerak lurus. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya memahami grafik dalam gerak lurus. Oke, di sini akan Ibu sajikan beberapa grafik terkait gerak lurus. Silakan disimak baik-baik ya. Oke, yang pertama ada gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB. Di sini terdapat dua buah grafik. A. Grafik jarak terhadap waktu. Jarak lambangnya S, waktu lambangnya T. Jadi pada sumbu Y ini adalah jarak dan sumbu X ini adalah waktu. Nah, pada gerak lurus beraturan, semakin lama waktunya, maka jaraknya akan semakin besar. Sehingga grafiknya lurus miring seperti ini ya. Semakin besar sudut, maka akan semakin besar pula kecepatan. Jadi kalau ini semakin menukik, maka kecepatannya atau kelajuannya pada GLB akan semakin cepat atau semakin besar. Kemudian yang B, grafik kelajuan terhadap waktu atau VT. Ya. Pada GLB, kelajuannya tetap sehingga V-nya tidak mengalami perubahan naik atau turun, sehingga bentuk garisnya lurus begini saja dari awal hingga akhir. Ini menunjukkan bahwa kecepatan atau kelajuan pada gerak lurus beraturan adalah konstan. Oke, bisa dipahami? Berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau kita singkat dengan GLBB. Pada grafik A ini adalah grafik jarak terhadap waktu. Untuk benda yang mengalami percepatan, maka grafik jaraknya atau S-nya terhadap waktunya bentuknya akan seperti parabola terbuka. Ya, tengah parabola terbuka. Semakin panjang waktunya, semakin besar waktunya, maka bentuk parabolanya semakin lama semakin ke atas. Sedangkan untuk yang di sebelah sini, ini adalah grafik GLBB yang mengalami perlambatan, yaitu ketika kendaraannya atau motor atau mobil direm ya, sehingga mengalami perlambatan, membentuk kurva berupa parabola terbalik. Nah, sedangkan yang B ini adalah grafik kelajuan terhadap waktu, VT ya. V itu kelajuan, V itu kecepatan, T itu waktu. Nah, perlu Ibu perjelas sekali lagi, untuk gerak lurus, kelajuan dan kecepatan dianggap sama, walaupun pada dasarnya perbedaan di antara keduanya terletak pada jenis besarannya. Kelajuan termasuk besaran skalar, sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor ya. Jadi V di sini velocity, sedangkan kelajuan itu adalah speed, beda ya. Nah, kembali lagi ke grafik ini. Di sini ada grafik V terhadap T untuk gerak yang mengalami percepatan. Jadi kalau gambarnya seperti ini, maka kecepatan mula-mulanya tidak dimulai dari 0, melainkan bendanya sudah memiliki kecepatan awal. Seiring berjalannya waktu, kemudian kecepatannya makin bertambah karena bendanya mengalami percepatan. Untuk yang grafik di sebelahnya, bendanya mengalami perlambatan. Jadi mula-mula kecepatannya tinggi karena direm, menyebabkan kecepatan akhirnya menjadi 0. Ya. Maka bentuknya seperti segitiga seperti ini. Oke. Sekarang kita berlatih bagaimana cara membaca grafik dari soal. Di sini ada grafik. Bentuknya seperti ini ya. Nah, pada titik A ke B, ini benda mengalami GLBB. Mengapa? Karena mula-mula kecepatan awalnya 0, kemudian meningkat menjadi 10. Jadi ini adalah GLBB dipercepat. Pada titik B ke C, ini benda mengalami GLB. Mengapa GLB? Karena pada titik B ke C, kecepatannya konstan atau tidak berubah ya. Sedangkan pada titik C ke D, ini bendanya mengalami GLBB diperlambat. Yang tadinya kecepatannya 10 meter per sekon, menurun menjadi 5 meter per sekon. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita balik. Bagaimana caranya menginterpretasikan data ke dalam grafik? Kalau yang tadi ini kita mencoba membaca grafik menjadi berupa data-data, sekarang kita mencoba
membuat grafik dari data. Ya, kita punya data, kecepatan awal sebuah benda 2 meter per sekon, kecepatan akhirnya 10 meter per sekon, sedangkan waktu tempuhnya atau waktu mengalami perubahan kecepatannya sebesar 10 detik. Ya, jadi kita gambar begini. Di sumbu Y adalah kecepatan, di sumbu X adalah waktu. Nah, pada kecepatan awal nilainya adalah 2 meter per sekon ya. Lihat di tabel. Kita titik pada garis ini, kemudian dalam waktu 10 detik kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Kemudian kita tarik garis dari sini ke angka 10 sehingga bentuknya seperti trapesium. Nah, kira-kira seperti itu cara membaca grafik dan cara menginterpretasikan data ke dalam grafik. Berikutnya kita akan mencoba untuk latihan soal-soal ya. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Jika kurang dipahami bisa bertanya dan bisa diulang-ulang videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.